Guru harus melakukan inovasi-inovasi dalam pendidikan agar dapat meningkatkan kompetensinya dan berimplikasi pada peningkatan kualitas diri dan pembelajaran serta meningkatkan semangat dan kegigihan peserta didik dalam belajar. Inovasi yang dapat dilakukan guru dalam berinovasi dalam teknologi informasi yaitu menyajikan materi ajar dengan dibantu situs jejaring sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook. Apalagi pembelajaran sejarah di abad 21 yang disertai dengan kemajuan teknologi informasi, guru harus memanfaatkan teknologi dengan tepat seperti pembelajaran dari masa pandemi pada waktu itu, di mana pembelajaran lebih efektif. Contohnya inovasi guru dalam proses pendidikan dengan berbasis pada teknologi informasi, salah satunya dengan membuat media pembelajaran sendiri seperti video pembelajaran, infografis, PowerPoint, serta menggunakan Canva seperti itu. Dan Zoom bisa. Nah, tips menjadi guru kreatif dan inovatif di era digital pertama adalah memahami karakter peserta didik. Yang kedua, memanfaatkan sistem pembelajaran digital. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan interpersonal. Yang keempat, membuat media pembelajaran yang menarik. Yang kelima, memiliki kemampuan kreativitas dan inovatif yang tinggi, berorientasi pada Hack on the Skill School atau menggunakan soal hot. Yang ketujuh adalah adanya kolaborasi antar guru dengan peserta didik. Saya pernah pengalaman yang mempengaruhi saya adalah dalam hal pembelajaran, mulai dari cara mengajar, kemudian memberikan tugas dengan menggunakan media ajar yang menarik. Selain itu juga terkadang pengerjaan soal pun dilakukan di Google Form, di mana siswa bisa menjawab pertanyaan dengan menggunakan handphone Android. Disinilah peserta didik bisa merasakan pembelajaran dengan menggunakan media elektronik di era digital pada saat ini. Baik, untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran seorang guru bisa dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah observasi langsung, di mana guru menyampaikan materi, menanggapi pertanyaan siswa, dan merancang aktivitas belajar agar memberikan wawasan tentang seberapa kreatif dan inovatif pendekatan pengajaran seorang guru. Kemudian, melakukan evaluasi kelas. Siswa bisa diminta untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman belajar mereka di kelas. Contohnya, memberikan pertanyaan dalam evaluasi dapat mencakup sebagai materi yang bisa bermanfaat. Kemudian lagi, portofolio. Nah, portofolio tersebut mencakup yaitu rencana pembelajaran mulai dari materi yang digunakan, kemudian contoh kegiatan atau proyek yang telah mereka rancang. Kemudian portofolio tersebut bisa disimpan atau disimpan di kelas. Nah, disitulah kita bisa memberikan gambaran tentang tingkat kreativitas dan inovasi dalam pendekatan pengajaran mereka di kelas. Selanjutnya lagi, penilaian hasil belajar siswa. Melihat pendekatan pengajaran guru, penilaian juga harus mempertimbangkan hasil belajar siswa. Jika siswa menunjukkan pemahaman yang mendalam, kemampuan untuk berpikir kritis, dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks yang baru, mungkin merupakan indikator dari pendekatan pengajaran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, penggunaan teknologi dan alat bantu. Dengan kita menggunakan teknologi dan alat bantu dalam pembelajaran yang juga dapat menjadi indikator kreativitas dan inovasi. Disitulah guru bisa memberikan cara atau meningkatkan pengalaman belajar siswa. Mungkin menunjukkan tingkat kreativitas yang tinggi dan pendekatan mereka dalam hal pelaksanaan pembelajaran.
Seperti itu. Ya, saya sangat yakin bahwa kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa. Di sini ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan seperti permainan edukasi, proyek, kelompok, media audiovisual, atau metode yang interaktif lainnya. Proses belajar menjadi jauh lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, melibatkan siswa secara aktif, di mana siswa dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, bukan hanya menjadi pendengar pasif. Keterlibatan aktif ini siswa dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan motivasi siswa untuk terus belajar. Yang ketiga, mendorong kreativitas mereka. Rangsangan intelektual seperti ia membuat siswa lebih tertantang dan termotivasi dalam belajar. Kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran dapat mengembangkan keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Aktivitas pembelajaran yang menantang dan merangsang pemikiran kritis, peserta didik akan membuat peserta didik terlatih untuk mencari solusi terhadap permasalahan secara efektif dan kreatif. Penggunaan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pendekatan guru yang kreatif dan inovatif. Dalam pengajaran, berikut adalah beberapa cara di mana teknologi dapat membantu. Yang pertama, akses ke sumber daya beragam. Seperti teknologi memberikan akses langsung ke berbagai sumber daya pendidikan seperti video, simulasi interaktif, program komputer, dan sumber daya online lainnya. Agar guru mengintegrasikan materi yang beragam dan menarik ke dalam pengajaran mereka, meningkatkan keberagaman dan kualitas pembelajaran. Kemudian, kustomisasi pembelajaran. Melalui penggunaan teknologi, guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Bisa berupa platform pembelajaran, kemudian menyediakan tes diagnostik untuk menentukan tingkat kepemahaman siswa, dan menggunakan perangkat lunak pembelajaran adaptif yang menyesuaikan tingkat kesulitan materi sesuai dengan kemampuan siswa. Selanjutnya lagi, kolaborasi dan koneksi, di mana teknologi merupakan kolaborasi antara siswa dan guru, antara siswa satu sama lain, bahkan jika mereka berada di lokasi yang berbeda. Melalui platform pembelajaran daring, siswa dapat berpartisipasi dalam proyek kolaboratif diskusi secara online. Kemudian lagi, kreativitas dalam presentasi materi. Dengan kita menggunakan teknologi, memungkinkan guru untuk menyajikan materi secara kreatif dan menarik, misalnya menggunakan video animasi, narasi suara, atau simulasi interaktif untuk menjelaskan konsep yang kompleks dapat membantu siswa memahami dengan lebih baik. Kemudian lagi, evaluasi formatif dan responsif. Dan kita menggunakan teknologi memungkinkan guru memberikan umpan balik secara cepat dan tepat waktu kepada siswa melalui berbagai alat evaluasi online seperti kuis digital, tugas daring, atau diskusi forum. Guru dapat menyajikan materi dengan berbagai cara untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda dari siswa-siswa mereka. Mereka bisa menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi kelompok, proyek kolaboratif, percobaan praktis, dan teknologi untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki kesempatan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Guru kreatif dan inovatif memfasilitasi pembelajaran aktif di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar.
Kemudian guru kreatif dan inovatif mengajarkan siswa untuk menjadi pembelajar seumur hidup dengan mengembangkan rasa ingin tahu, keberanian untuk mencoba hal baru, dan keterampilan untuk belajar secara mandiri. Ya, saya meyakini bahwa kemampuan guru untuk menjadi kreatif dan inovatif sangat membantu siswa mengatasi tantangan pembelajaran yang kompleks. Berikut ini beberapa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Guru yang kreatif dan inovatif cenderung menggunakan berbagai strategi pengajaran dan pendekatan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari siswa mereka. Mereka bisa menyesuaikan metode pengajaran dan menyajikan materi dengan cara yang berbeda untuk memfasilitasi pemahaman siswa yang lebih baik terlepas dari tingkat kemampuan atau gaya belajar individu. Guru yang kreatif dan inovatif sering memanfaatkan teknologi untuk memperluas akses ke sumber daya pendidikan, memfasilitasi kolaborasi antar siswa, dan menyajikan materi dengan cara yang menarik dan menantang. Ya, langkah-langkah yang saya lakukan diantaranya yang pertama, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, seperti mengikuti kursus seminar dan workshop tentang metode pengajaran inovatif. Yang kedua, mencari inspirasi dari rekan sejawat, berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk bertukar ide, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan strategi pengajaran yang efektif dapat menjadi sumber inspirasi yang berharga untuk meningkatkan kreativitas dalam pengajaran. Yang ketiga, eksperimen dengan pendekatan baru, yaitu mencoba pendekatan pengajaran yang baru seperti pembelajaran berbasis proyek, flipped classroom, atau cooperative learning dapat membantu guru menemukan metode yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan meningkatkan kreativitas dalam mengajar. Yang keempat, mendengarkan umpan balik, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, dan mendengarkan umpan balik mereka dapat membantu guru memahami kebutuhan dan preferensi siswa, sehingga mereka dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran mereka secara lebih efektif. Yang kelima, terus belajar dan berkembang, selalu terbuka untuk belajar hal baru, dan terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pendidikan dan pengajaran merupakan kunci untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Muhammad Wafa, saya PPDB dengan golongan 2 untuk memenuhi tugas etika dan profesional guru topik 7. Sekian dan terima kasih.